Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami dalam keadaan baik. Urapilah kami jika sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan membenci hikmat. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal pertama ayat 29 sampai 33. Demikian sabda Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Marianne Friedman Vote adalah salah satu korban dari gaya hidup yang menghancurkan. Ia bukanlah seorang wanita biasa. Puluhan tahun lalu ia merupakan seorang pewaris sebuah perusahaan tekstil di Amerika. Ia bahkan memiliki sebuah bangunan apartemen yang dibangun di atas tanah seluas 4.000 meter persegi senilai 10 juta US dollar. Atau kurang lebih 130 miliar rupiah. Dia juga merupakan lulusan dari Boston University dan juga lulusan sekolah balet di Carleton School. Ia menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai anggota FBI dan memiliki seorang anak perempuan. Tetapi mereka akhirnya bercerai dan suaminya mendapat hak asuh atas putrinya. Ia pun kembali ke tengah keluarganya. Setelah kematian kakeknya, ibunya menjual seluruh aset perusahaan senilai jutaan dolar. Ketika ibunya meninggal, ia lalu membagi warisannya dengan adiknya senilai 3 juta dolar. Namun ia hidup dalam depresi dan menghambur-hamburkan uang itu dengan mabuk-mabukan dan kecanduan narkoba. Pada akhirnya, ia hidup di jalanan sebagai tunawisma. Ia tidur di Taman Central Park, tidak jauh dari apartemen mewah bekas miliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tahu akan hari esok? Dilihat dari nilai kekayaan keluarga Marianne, rasanya sulit dipercaya bahwa ia bisa hidup sebagai tunawisma. Apalagi ia juga seorang sarjana dan penari balet. Seharusnya ia dapat menggunakan keahliannya untuk bekerja. Namun karena gaya hidup yang tidak sehat, ia menghancurkan dirinya sendiri. Masalahnya adalah ia tidak dapat mengatasi depresi dan stresnya. Ia memilih mengatasinya dengan cara yang salah. Banyak orang di dunia ini yang mengalami masalah berat. Tetapi bagaimana cara mereka mengatasi masalah tersebut menentukan bagaimana mereka hidup ke depannya. Saudara yang terkasih, ketika menghadapi masalah berat, seharusnya orang mengatasinya dengan cara yang benar walau sulit, daripada mengatasinya dengan cara mudah seperti mabuk-mabukan dan memakai narkoba yang justru membawanya kepada
kehancuran. Saudara yang terkasih, kita perlu sadari bahwa sebesar apapun kekayaan dan kepintaran yang kita miliki saat ini tidak dapat menjamin masa depan yang cerah. Sikap dan gaya hiduplah yang menjamin kesejahteraan di masa tua. Apapun yang kita miliki saat ini, entah keahlian atau uang, semua tergantung cara kita menggunakannya. Hanya orang yang menggunakan miliknya dengan penuh hikmat yang dapat bertahan menjalani hidup dengan baik hingga akhir. Saudara yang terkasih, mintalah hikmat dari Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk dapat bertahan di dalam menjalani kehidupan ini. Milikilah karakter untuk mau mendengar didikan agar kita berhikmat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak tahu seperti apa masa depan kami nanti. Karena itu kami memohon, berilah kami hikmat-Mu untuk menggunakan semua yang kami miliki dengan baik. Bapa yang baik, kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, biarlah semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, berbelas kasih dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.